Masih bersama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, sahabat MK, bincang kesehatan, dan juga bersama dengan Dr. Bambang Edi Susianto SPA, sahabat MK, terkait dengan usus. Olahraga usus ini ternyata berperan penting sebagai benteng pertahanan kesehatan kita. Masih sebenarnya dokter terkait dengan usus ini disebutkan bahkan sebagai benteng pertahanan kesehatan, dokter. Nah, itu dia. Menariknya, junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan pada kita bahwa perut itu adalah bejana yang sering menyebabkan banyak penyakit. Oke. Nah, jadi pada anak maupun dewasa sebenarnya masalah perut ini memang sama-sama pentingnya, ya, baik anak maupun dewasa. Ya, judul saya diberi judul anak apa enggak ya, saya lupa ya. Karena saya dokter anak ya, bisa dispesifikkan dengan anak, tapi sebenarnya ini berlaku untuk anak dan dewasa. Jadi ini sekarang luar biasa ketemu antara konsep-konsep baru kedokteran modern ini dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini menarik, ini kita bahas pada hari ini. Baik, ini tadi disebutkan bahwa kalau kita meneladani Rasulullah SAW ini menjadi satu hal yang juga semestinya kita perhatikan begitu ya, Dokter Bambang, terkait dengan urusan perut ini, dalam artian ya, seperti apa kita lebih berhati-hati kembali, bagaimana kita mengenali apa saja sih yang kemudian kita masukkan begitu ya ke dalam usus kita. Terlebih ini kalau berkaitan tentang benteng kesehatan, kalau kita lihat Dokter Bambang, seberapa penting sih kemudian usus ini dalam mekanisme pertahanan kesehatan kita, Dokter Bambang? Ya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi perut itu, ya perut itu berarti di dalamnya ada usus kan. Sebenarnya mulai dari lambung, ya, mulai dari lambung. Kalau pencernaan bahkan mulai dari mulut. Di dalam mulut itu ada enzim. Di dalam lambung juga ada enzim yang sudah secara kimiawi itu berperan dalam pertahanan tubuh yang namanya sistem imun yang non spesifik, ya, yang non spesifik. Jadi di dalam mulut kita ada lisozim, lalu di dalam lambung, ya, lambung baik enzimnya maupun asam lambungnya sendiri adalah sebuah pertahanan tubuh. Ketika ada kuman, ya, baik virus atau bakteri masuk ke dalam asam lambung, ke dalam lambung yang bersifat asam, nah sebenarnya itu adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh. Jadi virus itu atau bakteri itu dapat dibunuh, dirusak oleh asam lambung itu. Kemudian lanjut ke dalam usus. Nah, di dalam usus terdapat suatu susunan limfonodi, ya, kelenjar limfoid, ya, yang merupakan bagian dari kelenjar limfonodi. Secara umum di dalam usus itu ada yang namanya limfonodi usus, ya. Kalau apa namanya bahasa kedokterannya ada, tapi nggak usah lah. Jadi GALT, ya, ada itu, tapi bukan hanya GALT itu usus, tapi GALT itu adalah di sana ada sistem limfoid yang ternyata juga berperan besar dalam mekanisme imunitas, terutama memang imunitas yang non spesifik, namun juga ada pengaruhnya terhadap imunitas yang spesifik. Nah, mengapa demikian? Mengapa kok berpengaruh terhadap imunitas, sistem imun? Karena di dalam tubuh, di dalam usus tadi, di dalam sistem GALT tadi, limfonodi itu diproduksi sel-sel imun. Ada yang namanya terkenal namanya sel NK, ya, atau NK cell, natural killer. Namanya ngeri ya, natural killer. Ya. Jadi sel pembunuh alamiah. Cuma dia pembunuh yang baik. Maksudnya gimana? Membunuh patogen, ya. Membunuh bakteri, virus yang merugikan.
membunuh jamur, bahkan juga menghambat terjadinya kanker tertentu nanti. Oke. Dan itu ada diproduksi maksudnya secara alami di dalam usus kita, ada di sana ya, dokter Di ya? dalam usus kita itu ada sel yang namanya sel natural killer yang diproduksi di situ. Dia berfungsi untuk membunuh kuman. Dan itu sel itu selain membunuh kuman yang ada di dalam usus itu kan suatu jalur bertemunya tubuh kita dengan dunia luar sebenarnya. Oke. Yang menghubungkan dunia luar kita itu apa sih? Saluran napas dan saluran makan. Ini kan langsung ke udara. Langsung suka makan apa-apa kita makan. Ini menghubungkan dunia luar dengan dunia dalam kita. Saluran cerna juga begitu, hidung lalu ke paru. Yang lain nggak ada. Kulit tutup semua, tertutup semua. Di kulit ada sistem pertahanan tubuh yang namanya epitel kulit. Ya. Nah, di dalam saluran cerna juga ada tadi mukosa yang menghasilkan menghasilkan enzim. Lalu ada kelenjar limfoid, kelenjar limpa yang menghasilkan sel-sel imunitas. Belum masuk ke bagian lain lagi nanti. Ketika kita bicara mengenai konsep baru yang tadi saya sebut, yaitu tentang probiotik. Oke, ada konsep. Nah, menariknya antara usus dengan paru itu ada komunikasi. Oke. Seperti apa itu ada komunikasi ya, Dok? Iya, seperti kita ada komunikasi. Juga ada komunikasi antara usus dengan otak. Oke. Nah, ada konsep baru yang sahabat sekalian bisa coba, walaupun mencoba mencari dengan bahasa yang populer, yang bahasa awam, bisa dicoba di search di dalam internet itu. Nanti gut-brain axis. Jadi gut-brain axis itu artinya aksis antara usus dan otak ya. Komunikasi timbal balik dua arah antara usus dengan otak. Ini sangat penting untuk tumbuh kembang. Oke. Jadi untuk anak-anak tentu sangat bagus, sangat penting untuk kita perhatikan. Dewasa pun tetap ada tumbuh kembangnya, walaupun tidak sepesat anak-anak ya. Jadi gut-brain axis. Namun yang lebih penting lagi, ya bukan lebih penting lagi ya, yang paling sesuai dengan topik kita hari ini adalah gut-lung axis. Jadi komunikasi antara usus dengan paru. Ternyata usus dengan paru kita juga omong-omongan. Oke, ada koordinasi sendirinya ya, Dok ya? Ada koordinasi, ada crosstalk begitu, ada omong-omongan. Baik. Nah, kalau usus kita sehat, otak kita sehat. Usus kita sehat, paru kita sehat. Nah, apalagi kalau terkait dengan isu pandemi, kita tahu bahwa tantangan yang paling berat dalam hal penyakit COVID itu adalah ketika COVID sudah masuk ke paru. Sudah menimbulkan gangguan paru yang namanya kemudian pneumonia, radang paru. Lalu terjadi gagal napas kan. Nah, kalau usus kita bagus, paru kita bagus, insya Allah lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada di dalam paru. Oke, baik. Ini menjadi satu hal yang penting juga nih ya, sahabat MK. Kita jadi tahu ya hari ini ternyata ada koordinasi, ada komunikasi juga nih antara usus dan paru-paru kita ya, Dokter Bambang dan juga sahabat MK. Kita masih akan melanjutkan perbincangan ini. Tadi baik secara spesifik pada anak ya, berpengaruh kepada hal-hal yang perlu diperhatikan begitu ya. Pada anak kita ataupun pada orang dewasa juga begitu, Dokter Bambang. Kita akan melanjutkan, namun kita jeda terlebih dahulu. Dokter dan juga sahabat MK, Anda masih bisa bergabung juga tentunya ya. Yang mau telepon juga silahkan di 0274 bisa bergabung bersama kami di 081578600923. Maksud kami sahabat MK melalui sambungan telepon dan juga WhatsApp. Kita akan kembali setelah informasi dari relasi kami berikut ini. Tetap di MKFM Jogja, Bincang Kesehatan bersama dengan PKU Muhammadiyah Gamping. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Al-Quran
Surat Ali Imran ayat 159.